Balik lagi di Wave Updates bersama gua Koko United. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa dibagikan ke grup-grup WA, tetangga, RT, RW, pokoknya dibagilah dimanapun. Ya, apa kabar nih semuanya nih? Gimana Piala Dunia? Pada jagoin siapa? Dan Piala Dunia nih tadi mengejutkan banget ya pertandingan hari ini. Udah ada 4 nih. South Africa lawan Kanada, Kanada menang. Ya wajar lah tuan rumah. Terus Brazil, Jepang. Gua kira skornya akan seperti di komik-komik Tsubasa dan Blue Lock ya. Ternyata Brazil berhasil lolos lewat gol pertamanya Casemiro dan keduanya tuh lewat Martinelli. Aduh, gua sayang banget sih kenapa nggak Jepang aja yang lolos. Tapi ya udahlah ya, mau bagaimanapun kita harus apresiasi Jepang karena dengan pemain seadanya dia bisa bermain seperti itu, menyulitkan Swedia itu, dan Brazil pun juga sulit. Menurut gua udah respect banget lah. Dan yang mengejutkan selanjutnya itu adalah Jerman Paraguay. Bahkan ini ada yang bilang bukan berkat ya, karena kesombongan salah satu komentator apa jurnalisnya Jerman. Dia bilang Paraguay itu mah kayak klub divisi 4-nya Jerman, pasti Jerman yang menang. Ternyata malah Jerman kalah lewat adu penalti. Dan kiper Paraguay balik lagi jadi man of the match. Dan yang lebih menunjukkan lagi selanjutnya itu tadi siapa nih? Maroko lawan Belanda. Iya, Maroko lawan Belanda. Gila sih Maroko lawan Belanda. Tadi Cody Gakpo sempat mencetak gol pertama tiba-tiba dan dia habis itu golnya itu dipersembahkan buat anaknya yang dia kan baru saja kehilangan anaknya yang dalam kandungan. Dan di menit terakhir di babak kedua Maroko berhasil menyamakan kedudukan dan lagi-lagi harus kita respect sama Bono ya, kiper Maroko ini. Waktu diadu penalti ini gue bingung ya, awal-awal nih banyak banget pemain Maroko dan Belanda yang nggak mau cetak gol, dan terakhir Bono muncul sebagai penyelamat. Dia menahan tendangannya siapa ya? Tadi gue lupa. Gue lupa dia nahan tendangannya siapa, dan abis itu Maroko berhasil menang karena pengambil penalti terakhir itu adalah Saibari, pemain terbaik Liga Belanda musim lalu. Ya, udah 4 pertandingan. Habis ini gue penasaran sih kira-kira siapa yang akan ngasih kejutan. Dan oh ya, untuk di Maroko, jujur Mazraoui bagus banget. Bahkan Evra pun juga sampai ngomong kok Mazraoui ini bagus banget ya di timnas gitu. Dan padahal taruhnya juga bukan di posisi terbaiknya, di bek kiri. Dia bagus banget dan bahkan ratingnya bisa dibilang bagus. Dan iya, dan bahkan extra time pun dia juga main di center back. Dan menurut gua sih ini bisa dicoba sih buat Michael Carrick di Manchester United musim depan. Atau mungkin ya karena dia ini tuh abis dibotakin tiba-tiba jadi jago banget gitu. Bahkan dia bilang kemungkinan mau pensiun karena dia mau mendalami agamanya lebih lagi. Dan itu untuk Mazraoui di Maroko. Dan kalau Kunya ini juga salah satu menurut gua pemain yang main di timnas dari United yang tiba-tiba di Piala Dunia kali ini tuh mencuri perhatian. Dia total berarti sekarang udah 27 pertandingan, tapi di Piala Dunia ini udah 4 pertandingan. Pertandingan pertama dia masuk sebagai pemain pengganti, nggak kontribusi apa-apa. Tapi di 2 pertandingan sesudahnya dia main dari starter karena menggantikan Igor Thiago. Ya ini juga sebuah kecerdikan juga ya dari Carlo Ancelotti yang menaruh Matheus Cunha sebagai center forward di depan sendirian, yang striker lah bisa dibilang, ganti Igor Thiago yang dimana bukan posisi terbaiknya, tapi dia berhasil mencetak 3 gol. Hanya tadi waktu lawan Jepang dia tidak kontribusi apa-apa. Tapi ya menurut gua memang lagi-lagi karena kejelian Ancelotti sih dia bisa perform si Cunha ini. Padahal di 24 pertandingan sebelumnya di Brazil dia tuh baru cetak 1 gol. Dan Piala Dunia kali ini itu adalah kompetisi terbesarnya dia selama karirnya di timnas Brazil. Itu aja. Dan ya gue nunggulah habis ini kira-kira siapa lagi yang akan membuat kejutan di Piala Dunia. Dan sekarang kita balik ke United nih, Manchester United.
Ya, yang namanya hari sial nggak ada di kalender. Kalian semua udah pada tahu, Ugarte cedera ACL dan harus menepi 9 sampai 12 bulan. Dan dengan cederanya Ugarte ini sebetulnya sih nggak merubah rencana Manchester United untuk beli pemain tengah. Karena memang sedari awal United akan membeli 3 pemain tengah. Ederson sudah tinggal 2 pemain lagi nih ya. Mungkin yang satu pemain biasa, yang satu lagi marquee player atau pemain bintang. Dan dengan cedera Ugarte, beruntungnya ada FIFA Club Protection untuk pemain-pemain yang membela negara di Piala Dunia. Dan mereka ini siap mengcover gaji para pemain maksimal 120.000 pound sterling per pekan. Dan kebetulan gajinya Ugarte pun juga 120.000 pound sterling per pekan. Jadi ya walaupun nggak bisa dijual dan nggak bisa dimainin, tapi United nggak harus bayar gajinya Ugarte karena dibayarin sama FIFA. Ya kurang lebih bisa sampai 6,5 juta pound sterling. Tapi karena Ugarte nggak bisa dijual, secara nggak langsung rencana keuangan yang tadinya kalau dijual dapat duit untuk beli penyerang kiri, malah jadinya United bisa jadi nggak jadi beli pemain kiri karena ada pemain penyerang kiri kita, ya nggak bisa dibilang mantan lah ya. Cuman mungkin gimana ya, ada yang untuk pemain ini menurut gua nih agak kontroversi lah. Karena ada yang masih setuju dia balik ke United, ada yang enggak. Jadi United menurut Fabrizio Romano baru aja kontak-kontakan sama pihaknya Fabrizio Romano. Baru aja kontak-kontakan sama pihaknya Marcus Rashford untuk membicarakan soal kemungkinan Marcus Rashford main lagi untuk Manchester United di musim depan. Gimana guys kalau menurut lo orang? Jujur kalau menurut gue sih, ya opini pribadi gue mau banget untuk Marcus Rashford bisa kembali ke Manchester United. Karena mau bagaimanapun dia ini kan akademinya United ya. Kalau kata Mardel cerita waktu dia ke Manchester, orang-orang Manchester tuh udah pada bilang, iya emang dia akademinya United tapi udahlah kalau bisa pergi aja gitu. Ya kalau kita tarik sedikit di 2 musim sebelumnya, di era Erik ten Hag, waktu musim pertama Marcus Rashford gila banget. Di musim keduanya oke, tapi di musim ketiga ketika Erik ten Hag keluar, dipecat dan Amorim masuk, disinilah mulai adanya friksi ya antara United dan juga Marcus Rashford. Marcus Rashford nggak masuk dalam skemanya Ruben Amorim yang pertama. Terus kedua, Ruben Amorim bisa dibilang nggak bisa manage pemain ini. Ya mungkin memang karena pemain ini tuh bisa dibilang ya emang agak lain ya. Udah keras kepala dan dia pun juga kan star boy di United, gajinya pun juga gede. Ya jadi tuh akhirnya dia keluar dan disitulah menurut gue muncul nih yang namanya ketidakpercayaan antara Marcus Rashford nggak percaya United dan United pun juga nggak percaya sama Marcus Rashford. Dan setelah dipinjam Aston Villa dia kembali dan akhirnya dia minta-minta untuk dipinjamkan lagi atau keluar dan akhirnya dipinjam oleh Barcelona 1 musim kemarin. Ya penampilannya sih oke-oke aja lah ya, yang nggak yang bagus banget tapi nggak jelek banget, oke-oke aja. Bisa berkontribusi memenangkan 1 gelar Liga Champion dan gelar La Liga. Salah. Maksud gue di Liga Champion tuh dia sempat mencetak gol spektakuler ke gawangnya Newcastle. Tapi ya udah gitu-gitu aja. Dan yang lebih mirisnya lagi setelah Barcelona nggak mau bayar sekitar 30 juta euro ya, nggak salah. Tapi malah Barcelona udah beli Anthony Gordon seharga 70 juta euro tanpa babi bu. Dan di timnas Inggris ternyata yang lebih perform itu adalah Marcus Rashford dibanding Anthony Gordon yang cuman muter-muter kayak komedi puter. Sedangkan Marcus Rashford waktu terakhir kali lawan Ghana, walaupun main hanya sekitar 10 menit tapi dia memberikan sesuatu yang berbeda. Ya mungkin menurut gue sih Marcus Rashford Barcelona nih mulai gigit jari ya, kayaknya gue salah beli deh. Dan bahkan yang lebih nggak tahu malunya lagi, adminnya Barcelona nih masih ngepost nih kalau Marcus Rashford adalah pemain mereka. Ah gila, nggak tahu malu banget. Tapi ya lagi-lagi ya, kalau gue jujur, gue mau banget untuk Marcus Rashford bisa kembali main di Manchester United. Tapi ada tapinya. Pertanyaan gue, bisa nggak ya Marcus Rashford
masih bisa nggak kita percaya untuk konsisten sampai 1 musim ke depan. Kalau menurut gua, kalau misalkan dia kembali dan dia bisa membuktikan kalau kualitasnya itu masih ada dan dia masih cinta United, menurut gue ini bakal jadi cerita fairy tale comeback terbesar ya. Apalagi kalau United bisa menang IPL gara-gara dia. Wah gila, ini bakal seru banget ya. Udah pasti kontraknya bakal diperpanjang lagi tuh. Sampai kapan ya nggak tahu lah. Dan gaji ya nggak tahu lah, itu urusannya agent dan juga United emang udah gede untuk dipotong. Ya kemungkinan akan diminta dipotong, tapi ya udahlah, kita lihat aja itu. Dan buat pemain tengah, setelah United datangin Ederson, memang nama-nama itu banyak ya yang berkeliaran, tapi ada satu nama yang udah nggak ada, udah dibeli sama Manchester City, yaitu Elliot Anderson, dan sekarang menyisakan Matheus Fernandes, Sandro Tonali, dan Aurelien Tchouameni, dan yang terbaru nih Felix N'Meca. Bahkan Felix N'Meca pun juga ada reporter dari Jerman bilang kalau Felix N'Meca ini lebih memilih untuk bermain di Manchester United. Kita balik dulu lah ke Sandro Tonali sama Matheus Fernandes. Yang dimana Sandro Tonali dan Matheus Fernandes ini dua-duanya dikejar oleh Tottenham Hotspur. Sandro Tonali siap dibayarin tuh sama Tottenham Hotspur. Dan Matheus Fernandes juga mau dibeli. Tapi kalau menurut gua nggak mungkin dua-duanya dibeli. Antara salah satu. Tapi kalau Matheus Fernandes jadinya ke Spurs, menurut gua United nggak akan mengejar Tonali, tapi United akan mengejar Aurelien Tchouameni. Kenapa ini berkepanjangan banget, nggak kelar-kelar United nggak beli? Karena menurut gua memang United, satu, nggak mau beli mahal-mahal. Kedua, dia maunya yang dibeli itu adalah pemain yang memang benar-benar mau main untuk United. Ya seperti musim lalu, Matheus Cunha, Mbeumo. Matheus Cunha sih cepet ya dibelinya, tapi Mbeumo, Saint Lamens, itu tuh dua pemain yang, dan juga Sesko, itu adalah 3 pemain yang memang mereka itu benar-benar mau main untuk Manchester United. Bahkan Brand Mbeumo, kalau lo orang semua ingat musim lalu, itu tuh lama banget untuk tarik ulurnya, dan pada akhirnya memang ya United yang menang gitu. Jadi memang ya trikinya di sini nih. United cari pemain yang memang benar-benar mau main untuk di United. Dan ada 4 pemain tadi. Tonali nggak main di Piala Dunia, Fernandes juga enggak, Aurelien Tchouameni masih, N'Meca baru aja pulang. Tapi ya menurut gue dari luar 4 pemain itu kayaknya udah nggak ada lagi kayaknya ya yang diincar United ya. Bahkan ada pemain muda, nggak muda-muda banget lah, mantan muridnya Carrick, Hayden Hackney yang dari Middlesbrough, itu pun juga yang tadinya mau dibeli United udah dibeli sama Everton murah lagi. Giliran MU mau beli mahal. Ya berarti sekarang tinggal Matheus Fernandes, N'Meca sama Aurelien Tchouameni. Kalau menurut gue sih kalau Matheus Fernandes ini maunya ke Spurs, ya udahlah kita beli Aurelien Tchouameni aja. Kalau N'Meca menurut gue kemahalan lah, 100 juta. Mending sih kata gue cari yang lain gitu loh. Dan itu pemain tengah. Dan ada lagi Summerville, penyerang kiri, yang dimana menurut gue salah satu pemain muda yang paling bersinar di Piala Dunia kali ini, walaupun udah pulang gara-gara Belanda kalah dari Maroko. Ya Summerville, kabarnya terakhir harganya 60 juta pound sterling. It's nice kalau United bisa beli dia, apalagi masih muda. Tapi ya balik lagi lah. Kenapa? Tapi ya balik lagi kan, ya bener, karena Rashford udah ada Rashford nih, jadi kayak kemungkinan bisa aja Summerville ditunda dulu pembeliannya. Tapi kalau ditunda takutnya malah Summerville dibeli sama klub lain, karena kan West Ham itu didegradasi dan Summerville apakah dia mau main di Liga Championship. Dan itu berita tentang pemain tengah. Dan Alex Scott dari Bournemouth juga yang pernah jadi rumor pun juga dikabarkan harganya mau dinaikin juga sama Bournemouth, dikarenakan Elliot Anderson harganya mahal. Capek banget deh. Udah gara-gara ngelihat orang lain bisa jual mahal, terus juga ditambah MU yang mau beli, tambah mahal aja lah. Dan ini sekarang tanggal
30 ya? Ini hari tanggal 30 Juni dan nggak usah berkecil hati karena minggu depan 9 Juli pemain Manchester United udah kembali lagi ke Carrington untuk persiapan pre-season training. Pre-season tour. Dan pre-season tour pertama itu lawan Wrexham sepertinya ya. Tanggal 18 Juli itu 1 hari sebelum final Piala Dunia. Masih belum tahu siapa-siapa aja pre-season training yang akan langsung datang di hari pertama, tapi ya kemungkinan sih pemain-pemain muda, mungkin yang pemain seniornya nanti-nantian dulu kali. Ya itu aja berita tentang Manchester United dari The United Wave. Sampai jumpa di Wave Updates berikutnya. See you guys.